Silakan direktur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pakai juga itu loh. Pada hari ini kita kembali bersama tiga, tapi dengan materi anti korupsi. Anti korupsi sebagaimana nilai-nilai dasar di agenda 2 ya, di agenda 2 ada 5 nilai dasar yang kita pelajari pada pelatihan dasar CPNS ini, dan salah satunya adalah anti korupsi. Kenapa dengan anti korupsi? Dan ini penting ya, karena kalau orang sudah berakuntabel, dia jauh dari korupsi. Kalau seseorang punya nilai-nilai dasar nasionalismenya tinggi, dia akan jauh dari korupsi. Demikian juga dengan etika publik dan komitmen mutu. Baik nih, ngomong-ngomong nih, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Cerah semua ya. Jadi ini materi lumayan berat, jadi perlu kesehatan prima ya, enggak lah ya, main-main aja. Baik, saya Lailatul Isna ini dari BPSDM Provinsi Jambi ya, dan ini materinya silakan di slideshow ya, supaya bisa lebih besar melihatnya. Oke, lanjut Pak, silakan. Lanjut terus. Oke. Berikutnya, slide berikutnya. Kita langsung saja ke terus saja Pak ya. Oke. Jadi banyak hal yang harus kita lihat di sekitar lingkungan kita ya. Bagaimana kita melihatnya dan kita membentengi diri terhadap tindakan korupsi ini. Nah, kita kembali dulu kepada dasar kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS, yaitu tujuannya adalah untuk membangun integritas moral, ada kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan lain sebagainya. Dan ini sesuai dengan pasal 63 ya, ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tujuannya adalah untuk membentuk PNS yang profesional dan memiliki karakter sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Next, Pak. Lanjut aja cepet aja ya, Pak. Kembali dulu ke fungsi aparatur sipil negara itu, dia adalah pelaksana kebijakan publik, dan pekat, dan tugasnya adalah silakan Pak. Perannya ya, peran aparatur sipil negara sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, dia bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu ya peran aparatur sipil negara, dan kita lanjutkan lagi. Apa itu ASN, mungkin saudara-saudara sudah paham atau perlu kita ulang sedikit lagi. Aparatur sipil negara seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan dia bekerja pada instansi pemerintah. Nah, itulah aparatur sipil negara. Nah, itu sekilas tentang siapa kita ya, saudara-saudara sebagai calon pegawai negeri sipil, dan kita nilai-nilai dasar itu akan mengaktualisasikan nilai-nilai 5 nilai dasar
yaitu akuntabilitas, dia harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi dan sebagainya. Kemudian ada nilai nasionalisme. Nah, tidak ada semangat dan kecintaan terhadap kemajuan bangsa, terus tidak melakukan diskriminasi, ada kerjasama dan sebagainya. Terus ada nilai etika publik, yang mana dia harus memiliki dalam bekerja dia memiliki standar etika yang tinggi seperti sopan, santun, ramah, kemudian juga punya komitmen mutu yang tinggi dalam bekerja, tidak berdasarkan rutinitas tapi berdasarkan mutu. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita mempelajari nilai dasar anti korupsi. Dia bukan hanya bersih tapi juga dia bisa mencegah dan menghentikan tindakan korupsi. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari, memahami atau membuka wawasan kita tentang anti korupsi. Oke, saudara paham itu apa anti korupsi? Ya, korupsinya aja lah nanti ya kita bahas. Baik, anti korupsi. Nah, mata pelajaran ini akan memfasilitasi saudara dalam pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, kemudian menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kemudian apa sih hasil belajar yang diharapkan? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan saudara memahami nilai-nilai integritas. Itu yang ada ya, baik nilai integritas etos kerja maupun nilai sikap, kemudian menerapkan nilai-nilai integritas etos kerja, dan nilai sikap di lingkungan keluarga, tempat bekerja, dan masyarakat, kemudian menilai suatu tindakan sesuai dengan aspek-aspek integritas, baik nilai integritas inti, etos kerja, dan sebagainya. Nah, di sini ada 9 indikator nilai anti korupsi itu. Ya. Indikator ya. Yang pertama adalah nilai dasar jujur. Ya. Kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Baik, kita lihat dulu tinjauan korupsi yang ada di Indonesia. Apa faktor penyebab terjadinya korupsi? Nah, ada berbagai faktor ya sehingga korupsi itu terjadi. Ada sikap permisif terhadap korupsi, kemudian peraturan perundang-undangnya yang belum memadai ya, kemudian lemahnya law enforcement, kemudian yang paling penting adalah kurangnya keteladanan para pemimpin kita. Ya, itu diantara beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Kemudian juga sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip good governance. Oke, banyak lagi lain dan silakan nanti ketika kita mengadakan diskusi, saudara mencarinya atau menggalinya lebih jauh lagi. Oleh sebab itu, dengan masalah-masalah yang banyak begini, maka korupsi sulit dibasmi dan semakin merajalela. Nah, sekarang penyebab utama korupsi di Indonesia apa? Oke, tadi ya, penegakan hukum yang tidak konsisten, saya ulangi lagi. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Jadi kalau saudara-saudara lihat kiri kanan, baik di tempat tugas maupun di tengah-tengah masyarakat, ini korupsi merajalela, baik dari tingkat yang kecil sampai yang korupsi besar-besaran. Kemudian rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara merupakan salah satu penyebab utama, dan juga kemiskinan dan keserakahan. Terus ini budaya memberi upeti ini tidak bisa lepas ya. Terus ada juga imbalan jasa dan hadiah. Ada gagalnya pendidikan. Ya, nah itulah. Jadi secara umum ya, penyebab terjadinya korupsi adalah secara umum adanya ketamakan dan kerakusan. Nah, menurut pakarnya ya. Terus adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian adanya peluang. Nah, jadi
secara umum inilah penyebab utama dari terjadinya korupsi. Nah, apa dampaknya? Waduh, luar biasa ya. Dampak dari korupsi itu bukan main. Terjadinya kemiskinan di mana-mana di negara kita. Pengangguran semakin meningkat, utang luar negeri semakin meroket, dan terjadinya kerusakan hutan di mana-mana. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus sebelum kita masuk ke inti pembelajaran ini, kita lihat dulu apa sih sebenarnya pengertian korupsi. Nah, saban hari sudah mendengar nih di media massa di mana-mana. Nah, secara umum ya, korupsi itu dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kemudian dalam bahasa Inggris corruption atau corrupt. Kemudian bahasa Belanda korupti atau korupti. Nah, ya bahasa-bahasa yang lain juga ada. Namun secara harfiah kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap serta tidak bermoral. Itu arti korupsi ya. Nah, korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Nah, ya. Baik, korupsi juga bisa dinyatakan berbagai tindakan gelap yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, ataupun kelompok yang pribadi, ataupun kelompok. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, kemudian diubah lagi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang secara ya melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Boleh kita ini ya, kita simpulkan bahwa korupsi itu ternyata bukan hanya keuangan. Di luar keuangan itu bisa dinyatakan korupsi jika dia melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik peraturan-peraturan yang sudah dibuat dalam undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Kemudian KPK dalam hal ini ya menyusun suatu rencana atau salah satu tindakan untuk pencegahan anti korupsi, pendidikan anti korupsi dalam upaya pembentukan nilai integritas. Nah, karena apa? Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas itu diyakini dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa kita secara sistematis yang mendukung sikap anti korupsi di negara ini. Jadi sikap anti korupsi ini seluruh link masyarakat. Nah, itu. Jadi diharapkan ya kita dapat bertindak dengan cara konsisten. Dan kenapa? Karena integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki oleh masyarakat. Jadi seluruh masyarakat, bukan hanya PNS saja. Masyarakat juga, yaitu bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri serta lingkungannya. Nah, gitu ya. Kalau dia berintegritas, lingkungannya tidak akan dirusak. Oke, kemudian dia juga konsisten dalam bersikap dan bertindak, kemudian memiliki komitmen terhadap misi pemberantasan korupsi, objektif terhadap permasalahan, kemudian berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja. Nah, yang terakhir adalah disiplin, punya rasa tanggung jawab dan sebagainya. Amanah pasti ya. Oke. Nah, nilai-nilai ini ya, integritas, di dalamnya ada nilai-nilai, tadi ada 9 di awal ya, apa itu? Dibagi 3 lagi, integritas itu, ada nilai integritas inti, nah itulah indikatornya adalah jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, itu ya, nilai integritas inti, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemudian, etos kerja, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Sedangkan nilai integritas sikap
dia berani, peduli, dan adil. Itulah integritas yang harus ada dalam diri kita. Kita lihat satu-satu ya. Nilai integritas inti, jujur. Indikatornya lagi apa? Lurus hati, tidak curang, tidak bohong. Berani menolak tidak jujuran, berani menegur perbuatan yang tidak benar. Dan ini mungkin agak berat juga kalau kita tidak seorang pemberani ya. Selalu berpegang pada prinsip dan ini dilakukan tidak bisa seorang diri, tapi perlu dukungan orang lain. Kemudian ada bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan, amanah dan dapat diandalkan. Kemudian mau menanggung, memikul segala akibat atau pekerjaan yang dilakukan dan siap menanggung resiko seandainya ada kegagalan. Tidak mengelak, berani menghadapi dan konsekuen dengan apa yang dikatakan. Itulah nilai-nilai dari tanggung jawab. Kemudian nilai integritas inti adalah disiplin, merupakan sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Disiplin ini tidak mudah ya, karena dia harus dilatih secara terus-menerus dari kecil sehingga menjadi suatu karakter. Kemudian komitmen, dan dia harus punya komitmen, bahkan salah satu kunci terbentuknya disiplin dalam diri seseorang. Nah, inilah nilai integritas inti. Selanjutnya nilai integritas etos kerja mandiri. Nah, dia berani menetapkan gambaran hidup yang dia inginkan. Itu sikap mandiri. Ini biasanya CPNS sudah mandiri, sudah para dewasa. Kemudian berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Kemudian kerja keras, nilai integritas etos kerja. Tidak bersifat malas dan mengeluh ya terhadap pekerjaan, karena itu akan mempengaruhi etos kerja yang dibangun. Kemudian tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tepat dan tidak cepat merasa puas pada suatu pekerjaan yang digeluti. Jadi dia berusaha mengerjakan rasa tanggung jawab. Itulah namanya nilai kerja keras. Selanjutnya dalam nilai integritas etos kerja ada sederhana. Dia sederhana ini ya, hidupnya dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Kemudian sederhana dengan hidup yang wajar. Kemudian sederhana, tidak menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Kemudian hidup selayaknya aja ya, jadi tidak bermewah-mewah. Kemudian terakhir adalah nilai integritas sikap, di dalamnya ada berani, yaitu tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan dalam bekerja atau di tengah masyarakat. Kemudian dia punya kemantapan hati dan rasa percaya diri dalam menghadapi bahaya atau kesulitan dan tidak gentar, pantang mundur dan terus maju. Kemudian tidak menunjukkan tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Kemudian nilai integritas sikap peduli. Bagaimana sikap peduli? Nah, ini dia nilai peduli itu ada indikatornya ya. Dia mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri, kemudian memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dan membuka lebar-lebar pintu hatinya demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. Dan terakhir, nilai integritas sikap adalah adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian menerima hak tanpa lebih, dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Kemudian memberi hak setiap yang berhak secara lengkap dan tanpa lebih, tanpa kurang antara sesama yang berhak. Oke ya. Demikian itu nilai-nilai integritas sikap dalam integritas. Baik saudara-saudara, apa yang dapat kita rangkumkan dalam pembelajaran kali ini tentang anti korupsi adalah nilai inti dari anti korupsi yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. 3 nilai ini sudah menjadi suatu kewajiban dan kepemilikan untuk para pelayan negara seperti kita loh ya, dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Oke, jadi dengan memiliki nilai-nilai tersebut, maka akan selaras dengan etos kerja yang mandiri, kerja keras, dan sederhana.
Kemudian nilai inti selanjutnya adalah etos kerja, itu dapat dicerminkan dari nilai sikap yang berani, peduli, dan adil. Nah, terus apa itu integritas? Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Semakin banyak nilai anti korupsi yang ditunjukkan, makin tinggi pula integritas yang oleh orang tersebut. Dan rangkuman terakhir adalah orang yang memiliki integritas akan tetap di tengah api maupun ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun, dan akan bersabar ketika hidup tidak berjalan mulus. Nah, ini dia rangkuman pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang anti korupsi dapat membuka wawasan saudara bahwa anti korupsi itu bukan melulu tentang uang, tapi anti korupsi itu adalah lebih dari itu sebenarnya. Kita akan hidup tenang ketika kita tidak terjebak dalam lingkaran korupsi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi-diskusi kecil ya. Silakan, nanti kita lebih mendalami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.